Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu program untuk menginputkan suatu deret bilangan, di mana jika dalam deret tersebut terdapat bilangan prima, bilangan primanya akan dijumlahkan, dan jika hasilnya prima akan dicetak ya, jika tidak prima akan dicetak tidak. Untuk membuat programnya, pertama-tama tuliskan include IOSTREM yang merupakan file header dalam program ini, lalu using namespace std agar dapat menggunakan semua fungsi atau file di dalam program, lalu fungsi integer main yang merupakan fungsi utamanya, dan tuliskan kurung kerawal buka sebagai start program. Di dalam fungsi integer main ini deklarasikan variabel bil i, j, n, x, y, dan d menggunakan tipe data integer. Lalu buat pernyataan cout, masukkan banyaknya bilangan. Ini adalah banyaknya deret yang ingin kita buat. Banyaknya bilangan yang akan diinputkan ini akan disimpan di variabel n dengan menuliskan in n. Lalu inisialisasi variabel x dan y dengan 0, sedangkan variabel d diinisialisasi dengan 1. Selanjutnya masuk ke pernyataan perulangan, di mana i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i++. Jika selama kondisinya terpenuhi, maka eksekusi pernyataan di dalam kurung kerawal ini, yaitu cout, masukkan bilangan ke i ini menyesuaikan dengan kondisi yang di sini. Lalu bilangan yang dimasukkan akan disimpan di variabel bil dengan menuliskan in bil. Selanjutnya masuk lagi ke pernyataan for yang kedua, di mana j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan bil, dan j++. Selama kondisinya terpenuhi, maka akan dieksekusi pernyataan if bil tidak sama dengan d dan bil modulo j sama dengan 0. Jika kondisinya terpenuhi, maka pernyataan kondisi if j tidak sama dengan bil akan dieksekusi. Jika terpenuhi kondisinya, maka d akan diisi dengan isi dari variabel bil. Lalu ada lagi pernyataan kondisi j sama dengan bil. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan dihitung nilai x dengan rumus x sama dengan x plus bil. Setelah itu keluar dari pernyataan kondisi, keluar dari pernyataan perulangan ini, dan keluar juga dari pernyataan perulangan yang pertama jika kondisinya memang sudah tidak terpenuhi. Lalu cout n-line untuk ke baris baru, cout x n-line untuk menampilkan isi dari variabel x dan ke baris baru. Selanjutnya bertemu dengan pernyataan for lagi, di mana j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan x, dan j++. Selama kondisinya terpenuhi, maka pernyataan kondisi if ini akan dieksekusi, di mana x tidak sama dengan d dan x modulo j sama dengan 0. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan bertemu dengan pernyataan kondisi j tidak sama dengan x. Jika terpenuhi, variabel d akan diisi dengan isi dari variabel x. Lalu bertemu lagi dengan pernyataan if j sama dengan x. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan dicetak ya. Namun jika tidak terpenuhi, akan dicetak tidak. Selanjutnya bertemu dengan n pernyataan kondisi, lalu bertemu dengan n pernyataan perulangan jika kondisinya memang sudah tidak terpenuhi, dan terakhir bertemu dengan n program.
Selanjutnya running programnya. Misalnya banyak ya deret yang ingin dibuat adalah 5, dan bilangan pertamanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ini adalah isi dari variabel x nya, yaitu 10, dimana 2, 3, dan 5 itu kan bilangan prima, dan dijumlah hasilnya 10, dan 10 ini bukanlah bilangan prima, jadi yang tampil adalah tidak. Namun jika yang banyaknya bilangan yang dimasukkan adalah 3, lalu dimasukkan bilangan pertamanya 1, bilangan kedua 2, bilangan ketiga 3, maka di sini 2 dan 3 adalah bilangan prima. Ketika dijumlahkan hasilnya 5. 5 juga bilangan prima. Dan karena 5 bilangan prima, yang dicetak adalah ya.